Pernahkah kamu membayangkan bahwa masa tua bukan sekedar tentang keriput dan tongkat, tapi tentang musim gugur kehidupan saat seseorang perlahan melepaskan beban dunia dan justru menemukan makna terdalam dalam hidup. Hari ini, kita akan membicarakan sebuah usia yang diberkati, penuh harapan dan pantas disyukuri oleh seluruh keluarga. Hormatilah ayah dan ibumu. Itulah sabda Tuhan dalam salah satu perintah utamanya. Sebuah perintah yang tak lekang oleh zaman. Tradisi dan budaya manapun akan sepakat. Menghormati orang tua adalah bentuk cinta kasih yang tak ternilai. Tak hanya karena mereka mendidik, membesarkan, dan mengantar kita sampai sejauh ini, tapi juga karena hidup mereka adalah saksi kasih Allah yang nyata. Dalam suratnya kepada para lansia, Paus Yohanes Paulus II menyebut usia tua sebagai musim gugur kehidupan. Sebuah fase yang penuh makna, meski sering diiringi kemunduran fisik dan daya ingat. Namun, justru di sanalah manusia makin disadarkan akan jati dirinya sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mengapa disebut usia terberkati? Karena dalam iman kita, usia tua bukan sekedar soal tubuh yang melemah, tapi tentang hidup yang makin dipenuhi rasa syukur dan pengharapan. Bagi orang yang beriman, menjadi tua bukan kutukan. Sebaliknya, itu adalah anugerah Tuhan yang sangat istimewa. Setiap garis kerutan di wajah orang tua kita adalah kisah cinta. Setiap langkah lambat mereka adalah bukti ketekunan dan pengorbanan. Maka, tak salah jika dalam gereja Katolik, Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia dirayakan. Tahun ini, 27 Juli 2025, kita merenungkan tema dari kitab Sirach. Berbahagialah orang yang tidak ditegur oleh hatinya sendiri dan tidak kehilangan kepercayaannya. Ya, memang tidak mudah menjadi tua. Ada kemunduran, ada keluhan, bahkan kehilangan. Tapi, justru di sanalah nilai kehidupan itu muncul dengan lebih jernih. Ketika seseorang tak lagi mengandalkan kekuatan fisiknya, ia mulai mengandalkan iman, kasih, dan kebijaksanaan. Lansia, orang tua, opa, oma, bukan sekadar beban hidup. Mereka adalah rumah harta karun yang mengagumkan. Begitu kata Paus Yohanes Paulus II. Sebab mereka menyimpan nasihat, pengalaman, bahkan doa-doa yang mungkin sudah menyelamatkan kita tanpa kita sadari. Dan peran keluarga sangatlah penting di sini. Kita tidak boleh membiarkan mereka merasa sendirian. Setiap keluarga, setiap rumah harus menjadi tempat yang hangat. Tempat kakek nenek merasa tetap dihargai dan dicintai. Bukan karena mereka masih produktif, tapi karena mereka tetap berharga dan bermartabat. Sebaliknya, keluarga yang memperlakukan orang tua dengan kasih dan penghormatan akan mendapat banyak berkat. Sebab, semakin kita membuka hati untuk mereka, semakin pula kita belajar untuk melayani, bersyukur, dan berharap. Teman-teman, tidak peduli apa yang sedang kamu jalani hari ini, satu hal ini pasti, orang tua, kakek dan nenek kita adalah harta karun hidup. Bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tapi bagi seluruh keluarga, bahkan bagi gereja dan dunia. Mungkin sekarang saat yang tepat untuk menelpon orang tua, mengunjungi oma opa, atau sekadar berkata terima kasih karena sudah tetap menjadi berkat. Tapi tunggu dulu, masih ada banyak makna mendalam yang belum kita bahas. Apa itu pengharapan yang tidak memalukan dalam usia senja? Bagaimana lansia bisa menjadi sumber kekuatan rohani keluarga? Penasaran kelanjutannya? Yuk baca selengkapnya di Majalah Hidup, edisi 30 tahun 2025. Ada banyak inspirasi dan penguatan iman yang bisa kamu temukan di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, hargai yang menua, syukuri yang ada, dan cintai selagi sempat.